Ya, kita start jam 10:10. Iya. Ya, siap-siap ya. Jadi pertanyaan ini, uji komprehensif ini adalah materinya apa yang Ibu pernah dapatkan selama 27 hari dalam PPG ini. Ya, mulai dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Baik, saya ajukan pertanyaan materi uji tentang identifikasi masalah. Pertanyaan pertama, apa permasalahan pembelajaran yang telah Anda identifikasi atau temui selama ini? Ya, disilakan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam proses identifikasi masalah pada LK11 kemarin, ada banyak permasalahan yang saya angkat dalam identifikasi masalah itu, dari 6 jenis permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah pedagogik, literasi, numerasi. Nah, di dalam pedagogik ini, masalah yang saya identifikasi adalah masalah kurangnya minat, siswa dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis. Terus yang kedua terkait dengan proses pembelajaran yang sepenuhnya yang saya lakukan itu belum sesuai dengan rencana pembelajaran. Lalu, ada juga berubahnya kurikulum sehingga membuat guru termasuk saya itu dalam pengimplementasiannya utamanya pada mapel bahasa daerah. Terus yang kedua untuk literasi, itu rendahnya minat baca siswa terhadap buku teks pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, kurangnya kemampuan siswa juga membaca, naskah, teks dalam buku lontara itu sehingga, siswa kesulitan dalam membaca dan menulis aksara lontara. Terus yang kedua, jenis permasalahan yang kedua dalam identifikasi masalah ini adalah kesulitan belajar siswa, khususnya siswa yang berkebutuhan khusus atau pada masalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pengalaman saya sebagai guru. Nah, dalam identifikasi jenis permasalahan ini, adapun kesulitan belajar yang saya alami adalah beberapa orang siswa itu sulit belajar materi, khususnya pada membaca dan menulis aksara lontara. Terus yang kedua, dalam pembelajaran bahasa daerah ini juga siswa sulit untuk berbicara dalam bahasa daerah Bugis. Nah, untuk berdiferensiasi saya juga menemukan di sekolah saya bahwa masih ada siswa yang sulit belajar dalam kelompok. Jadi dia tipikal siswa yang individual. Nah, terus yang kedua, terdapat pula satu orang siswa di sekolah saya, khususnya yang pernah saya ajarkan itu adalah siswa yang sering mengamuk di dalam kelas ketika materi yang disajikan itu tidak ia senangi, akibatnya ia kerap mengganggu proses pembelajaran. Nah, terus untuk jenis permasalahan yang ketiga dalam identifikasi masalah ini adalah membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, dalam, identifikasi jenis permasalahan ini, adapun kesulitan yang saya alami adalah, eee, untuk kaitannya dengan relasi guru dengan siswa, yaitu kurangnya hubungan atau kedekatan emosional antara guru dengan siswa. Terus yang kedua, kerap melakukan hukuman fisik masih kerap dilakukan oleh guru, terus guru tidak memberikan ruang kepada siswa untuk belajar secara mandiri, sehingga siswa ketergantungan pada guru. Nah, sementara untuk, relasi antara guru dengan orang tua siswa itu, kesulitannya adalah kurangnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua karena tidak ada wadah yang disiapkan, baik itu wadah yang bersifat, yang bisa diakomodir melalui media sosial atau, eee, media secara langsung. Terus orang tua siswa, suka memaki guru tanpa mengklarifikasi atau mencari tahu penyebab masalah yang terjadi pada anaknya. Nah, yang jenis permasalahan yang keempat pada tahap identifikasi masalah ini adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik siswa dan karakteristik materi. Nah, pada jenis permasalahan ini, adapun yang saya identifikasi masalah di sekolah saya adalah kurangnya wawasan atau pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran bahasa daerah. Terus yang kedua, tidak berkesesuaiannya model pembelajaran diterapkan, pada karakteristik materi, jadi guru cenderung tidak memperhatikan materi, tidak memperhatikan karakteristik siswa, hanya menentukan model-model saja tanpa melihat itu, atau mengesampingkan karakteristik siswanya atau karakteristik materinya. Terus yang ketiga, guru kesulitan menerapkan model pembelajaran yang inovatif ini karena guru, kurang wawasan terkait model-model itu.
Nah, untuk jenis permasalahan yang kelima adalah materi terkait literasi, numerasi, advance, dan miskonsepsi dan hoax. Nah, masalah yang saya identifikasi pada jenis permasalahan ini adalah penguasaan guru terhadap materi ajar masih sangat kurang. Terus untuk materi sastra budaya masih materi pada sastra dan budaya itu masih sangat dikesampingkan. Jadi guru masih cenderung ke pembelajaran bahasanya saja, masih fokus pada pembelajaran bahasa sehingga mengesampingkan budaya. Padahal budaya ini adalah salah satu substansi yang harus terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa, khususnya bahasa daerah. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah kurangnya kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi atau HOTS, serta mengemukakan pendapatnya dalam bahasa daerah Bugis. Nah, yang terakhir adalah jenis permasalahan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini, pada jenis permasalahan ini, saya mengidentifikasi bahwa ternyata yang menjadi permasalahan dari jenis permasalahan tadi adalah guru memang belum mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa daerah. Padahal sebenarnya guru menguasai teknologi, hanya saja belum dioptimalkan. Terus yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah, seperti LCD dan fasilitas-fasilitas teknologi lainnya, sehingga membuat guru itu malas untuk berkreasi dan malas mengoptimalkan teknologi. Saya rasa itu saja Pak untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, halo. Iya Pak, siap. Pertanyaan kedua. Iya Pak. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi masalah tersebut? Baik. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cara saya mengidentifikasi masalah itu, saya melakukan kajian-kajian literatur. Jadi setiap masalah yang saya identifikasi itu saya kelompokkan dulu Pak. Saya kelompokkan dulu yang mana yang sejenis, yang mana kira-kira relevan, lalu saya menemukan permasalahan besar yang tidak lagi secara runut tadi, secara banyak tadi, sehingga saya menentukan yang betul-betul yang menjadi masalah sentral di sekolah. Nah, lalu setelah saya menemukan, mengelompokkan itu, saya mengkaji beberapa literatur yang menjadi penyebab masalah itu terjadi. Lalu setelah saya melakukan kajian literatur, tentu saya juga tidak lupa melakukan wawancara dengan rekan sejawat, dengan guru, dengan kepala sekolah maupun dengan pakar atau pengawas. Ini untuk memperkuat saya bahwa ternyata masalah yang saya identifikasi ini itu akar penyebab masalahnya seperti ini, eksplorasi masalahnya seperti ini. Nah, contohnya Bapak, masalah yang pertama yang sangat mencuat yang Putus suaranya. ya, halo? Ya. Bagaimana Bapak? Sudah bagus? Sudah bagus, Pak? Ya, oke. Ya. Apakah perlu saya ulang lagi? Apakah perlu saya ulang lagi? Enggak usah. Oh, baik. Jadi tadi saya dari cara saya mengidentifikasi masalah ini, saya melakukan kajian literatur dan wawancara bersama pakar, guru, pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Nah, dari masalah yang saya identifikasi tentu saya kelompokkan dulu. Nah, dari pengelompokan itu salah satu yang mencuat yang menjadi permasalahan besar, permasalahan sentral adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, pada saat tahap eksplorasi masalah berdasarkan kajian literatur, saya menemukan beberapa kajian literatur, seperti misalnya kajian literatur yang dituliskan oleh Sujati pada tahun 2004 yang mengemukakan bahwa ternyata penyebab rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah itu karena selama ini pembelajaran bahasa daerah itu terkesan berjalan begitu saja, bahkan lebih memberikan beban kepada siswa untuk penguasaan lontarannya saja, sehingga siswa tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Terus kedua, merunut pernyataan Sujati lagi bahwa model pembelajaran yang digunakan guru itu tidak mampu merangsang minat siswa karena model pembelajaran yang diterapkan hanya model pembelajaran ceramah saja, model pembelajaran yang monoton yang diimbangi dengan metode ceramah, sehingga tidak berkesesuaian dengan minat dan bakat mereka, termasuk juga dalam kondisi dan karakteristiknya siswa. Nah,
setelah saya mengamati, setelah saya melakukan kajian literatur, saya pun memperkuat pandangan dari kajian literatur ini dengan pertimbangan dari para pakar, guru, kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas. Nah, dari pernyataan mereka, saya menyimpulkan bahwa ternyata masalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah itu sangat dipicu oleh penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang masih sangat monoton, tidak bervariasi, tidak inovatif, dan tidak berkesesuaian dengan gaya belajar mereka yang lebih cenderung memaksa mereka, yang gaya belajar visual dipaksa untuk menjadi auditorial, yang auditorial dipaksa untuk kinestetik, tanpa merangkul ketiga gaya belajar ini, sehingga pembelajaran itu sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Demikian Pak Abe. Ya, oke. Kita masuk ke materi uji kedua. Eksplorasi penyebab masalah. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah Anda identifikasi? Ya, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan yang diajukan. Jadi cara saya mengeksplorasi dari masalah yang saya dapatkan itu adalah saya kembali mengeksplor bagaimana akar penyebab masalahnya. Apa sebenarnya yang menjadi akar penyebab masalah dari masalah-masalah ini? Tadi saya sudah menyampaikan di awal tadi bahwa eh, salah satu masalah yang saya identifikasi adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, akar penyebab masalahnya setelah melalui kajian literatur tadi, setelah melalui pertimbangan dan wawancara dari narasumber seperti kepala sekolah, pakar, pengawas, rekan sejawat, dan guru, itu saya lalu menyimpulkan bahwa ternyata akar penyebab masalahnya dari rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis itu adalah penerapan model. Penerapan model yang digunakan oleh guru tidak mampu meningkatkan atau menumbuhkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah. Nah, dari penggunaan itu sehingga guru perlu mendesain atau menerapkan sebuah model pembelajaran yang betul-betul inovatif yang bisa dikembangkan sehingga dapat mengakomodir keseluruhan gaya belajar siswa, yang siswa visual bisa diakomodir, yang auditorial terakomodir, dan yang kinestetik terakomodir melalui penerapan model-model pembelajaran. Penerapan model-model pembelajaran yang sudah kita lakukan kajian literaturnya. Nah, dari beberapa kajian literatur terkait dengan masalah yang saya eksplorasi itu, ternyata ada 5 model pembelajaran yang saya temukan yang berkesesuaian, yang dinyatakan mampu, yang ditawarkan mampu menjawab akar penyebab masalah ini, yang dapat menjawab identifikasi masalah ini untuk rendahnya minat belajar siswa. Yang pertama adalah model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner. Model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner ini Pak Tabe, kebetulan itu adalah saya sendiri penulisnya, dan kebetulan model ini adalah hasil tesis saya, kajian saya waktu S2, sehingga di dalam model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner ini memang dirancang khusus untuk membangkitkan minat belajar siswa. Dan keunikan dan kelebihan dari model ini adalah mengakomodir keseluruhan gaya belajar siswa dengan pembelajaran bahasa daerah melalui budaya. Jadi tidak lagi mengesampingkan budaya sebagai substansi dari pembelajaran bahasa daerah itu. Nah, saya sandingkan dengan model PJBL, Project Based Learning, untuk kita melihat sekarang bahwa pembelajaran bahasa daerah itu tadi tidak diminati, sehingga dengan PJBL, dengan menghasilkan karya sehingga siswa tidak lagi bosan untuk mengikuti pembelajaran karena ada karya yang dihasilkan melalui penerapan penyandingan antara model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dengan PJBL. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi? Ya, dalam analisis alternatif solusi ini, Bapak, saya tetap melakukan kembali mengkaji literatur saya
Jadi berdasarkan kajian literatur yang saya lakukan, setelah saya menentukan eksplorasi penyebab masalahnya, lalu saya menemukan akar penyebab masalahnya tadi yang terkait dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru yang tidak mendukung minat belajar siswa, maka saya analisis akar penyebab masalahnya. Bagaimana saya analisis? Saya analisis itu berdasarkan analisis dan diskusi yang ditentukan bahwa akar penyebab masalah ini adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, penggunaan model yang tepat dalam pembelajaran, jadi ini saya simpulkan pada kajian-kajian literatur dan wawancara. Jadi penggunaan model yang tepat dalam pembelajaran yang dapat merangsang minat belajar siswa, sehingga pandangan siswa yang menganggap bahwa pembelajaran bahasa daerah itu tidak populer dan tidak bermanfaat untuk masa depan mereka, itu bisa berubah dengan penerapan model yang tepat. Nah, serta menjadikan mata pelajaran nantinya ini adalah menjadi salah satu mata pelajaran yang diminati dan idolakan. Nah, oleh karena itu, maksud saya, guru perlu mendesain atau menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat mengakomodir keseluruhan gaya belajar siswa, baik itu auditorial, kinestetik, dan visual. Nah, salah satu model pembelajaran yang dimaksud adalah project based learning yang dikombinasikan atau disandingkan dengan model pembelajaran berbasis budaya kuliner. Demikian Oke. Bapak Kabit. Ya. Ya, baik, kita melangkah ke materi uji yang ketiga, penentuan penyebab masalah. Bagaimana cara Anda menentukan penyebab masalah atau akar masalah dari masalah yang telah diidentifikasi? Ya, terima kasih Bapak. Dalam penentuan masalah, kembali lagi Pak, saya melakukan kajian literatur. Lalu setelah saya melakukan kajian literatur itu, saya perkuat apa yang dikemukakan oleh apa yang disimpulkan dalam literatur itu. Saya contohkan misalnya dalam identifikasi masalah yang terpilih adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah. Nah, dari kajian-kajian literatur itu semua menunjuk dari kajian literatur 5 kajian literatur yang saya analisis, dan ternyata model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dengan PJBL inilah yang sangat menguat untuk menjawab permasalahan dari rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, dari situ saya perkuat kembali apakah kedua model pembelajaran ini bisa menjawab identifikasi masalah tadi, bisa menjadi solusi yang betul-betul relevan untuk identifikasi masalah tadi. Nah, saya sandingkanlah kembali dengan hasil wawancara yang saya lakukan. Saya melakukan wawancara kembali, jadi walaupun sebelumnya saya melakukan wawancara, tetapi saya melakukan wawancara kembali kepada narasumber saya, baik itu guru, rekan sejawat, pakar, pengawas, dan kepala sekolah. Saya menyampaikan kepada mereka, meminta pandangan mereka terkait dengan model yang saya pilih ini, terkait dengan PJBL dan terkait dengan model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner. Apakah tepat kedua model ini untuk saya terapkan dan atau menjadi solusi yang relevan untuk menjawab dan menjadi solusi yang relevan pada masalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, ternyata dari pandangan para narasumber saya, alhamdulillah sejalan dengan hasil analisis yang saya lakukan dari kajian-kajian literatur itu. Terus yang kedua, agar saya tidak kecewa, agar saya tidak salah menentukan solusi yang relevan, saya pun kembali melakukan analisis yang namanya analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Treatment. Saya ingin melihat apakah kelemahan dari model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner dan kelemahan dari PJBL ini bisa saya atasi. Jangan sampai kelemahannya nanti ini menjadi bumerang sendiri buat saya. Salah satu kelemahan dari model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner adalah perlunya guru untuk kreatif dalam menerapkan model ini. Karena ini adalah model baru sehingga perlu guru kreatif untuk menerapkannya. Nah, itu adalah sebuah kelemahan. Pada saat saya melakukan analisis SWOT, seperti yang saya katakan sebelumnya, maka muncul terlihat bahwa kelemahan ini dapat diatasi berdasarkan kekuatan yang terdapat pada model. Salah satu kekuatan yang terdapat pada model itu adalah model itu diintegrasikan dengan video tutorial penggunaan model tersebut, sehingga guru yang
tidak kreatif untuk menggunakannya, itu bisa terjawab, bisa diatasi. Terus yang kedua, saya juga perhatikan ancamannya. Ancamannya adalah eh, model ini penerapannya butuh waktu yang cukup sehingga perlu waktu yang cukup untuk penerapannya. Nah, saya analisis SWOT kembali. Nah, ternyata dari peluang yang ada, maaf, ya peluang yang ada itu bisa menjawab dari ancamannya, kelemahannya. Nah, dari itu salah satu peluang yang ada pada model pembelajaran mata lokal berbasis budaya kuliner ini adalah karena sudah berkesesuaian dengan kurikulum Merdeka. Nah, dalam substansi kurikulum Merdeka adalah tidak lagi membatasi durasi waktu untuk pencapaian materi tertentu, tetapi materi itu bisa dihabiskan dalam kurun waktu yang cukup sehingga pembelajaran itu tidak harus dihentikan dan dipaksa untuk berhenti pada waktu itu, tapi bisa berkelanjutan sesuai dengan durasi waktu. Karena cakupannya panjang untuk kurikulum Merdeka. Demikian Bapak Tabe. Ya, oke. Baik, lanjut. Berdasarkan hasil yang Anda peroleh, faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Anda identifikasi? Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan diajukan. Jadi masalah yang saya terpilih itu sebenarnya ada dua Bapak. Yang pertama tadi rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Terus yang kedua siswa sulit membaca dan menulis aksara lontar dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, akar penyebab masalahnya untuk masalah yang terpilih yang pertama adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru ini memang tidak mendukung tumbuhnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Jadi model. Terus yang kedua, untuk masalah yang kedua, siswa sulit membaca dan menulis aksara lontara pada pembelajaran bahasa daerah Bugis ini, akar penyebab masalahnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu tidak didesain secara kreatif dan inovatif yang dapat memudahkan siswa mempelajari pola bunyi yang dalam aksara lontara itu pola bunyinya sangat rumit. Karena salah satu ciri khas dalam aksara lontara itu adalah silabik. Silabik ini adalah lontara itu ketika dibaca satu kosakata itu bisa dibaca lebih dari satu bunyi sehingga itu mempersulit siswa yang non penutur Bugis. Sehingga memang diperlukan media-media tertentu, media yang inovatif dan kreatif sehingga bisa mendorong memudahkan siswa untuk membaca dan menulis aksara lontara untuk menjawab masalah yang kedua tadi. Demikian Bapak Kabe. Oke. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara Anda melakukan analisis alternatif solusi itu? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diajukan. Nah, untuk analisis eksplorasi alternatif solusi yang saya lakukan, kembali lagi Bapak melakukan kajian literatur karena tanpa kajian literatur saya sendiri akan kebingungan mau diapakan dalam penentuan alternatif solusi ini. Jadi ketika misalnya saya sudah melakukan kajian literatur, saya menemukan beberapa model pembelajaran yang tepat untuk menjawab akar penyebab masalah yang terpilih atau masalah terpilih yang akan saya selesaikan. Saya pun kemudian memperkuatnya kembali dengan hasil wawancara. Saya pertajam Bapak untuk masalah yang terpilih pertama adalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Yang tadi saya kemukakan sebelumnya bahwa akar penyebab masalahnya itu adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, dari kajian literatur yang saya lakukan, ada 5 model-model yang ditawarkan untuk menjawab itu. Yang pertama adalah model pembelajaran yang ditulis oleh Rahmaniar tahun 2020, halaman 346, itu tentang model pembelajaran bahasa daerah Bugis. Model pembelajaran mata lokal berbasis budaya kuliner. Nah, di dalamnya itu adalah model yang memang menonjolkan merangsang minat belajar siswa melalui budaya. Jadi pembahasan bahasa daerah, pembelajaran bahasa daerah berbasis budaya ya, dan mengakomodir keseluruhan gaya belajar siswa. Nah, kelebihan dari model ini adalah terintegrasinya dengan media pembelajaran berbasis IT. Jadi memang sangat menunjang dan sangat mendorong untuk kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis. Terus yang kedua, kajian literatur yang saya lakukan adalah tulisan Pradevi yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Tips Assessment atau STAT
Achievement Division atau STAD, di mana model ini adalah model yang memang dirancang khusus untuk membangkitkan minat belajar siswa serta mendorong kreativitas siswa dalam belajar. Dan yang ketiga adalah model Discovery Learning yang ditulis oleh Lorenza, bahwa model ini adalah model pembelajaran memang salah satu model pembelajaran untuk merangsang minat belajar siswa dengan melakukan observasi langsung terhadap suatu objek pembelajaran. Jadi ada pembeda dengan model-model lainnya. Terus yang keempat adalah model Project Based Learning yang ditulis oleh Permata pada tahun 2018. Ini model ini adalah model yang menyandingkan antara masalah dengan pengalaman belajar siswa. Sehingga hasilnya nanti output dari pembelajaran ini adalah berbasis proyek. Ada proyek atau produk yang dihasilkan atas solusi dari masalah yang mereka kemukakan, lalu mereka jawab solusi itu, mereka tentukan solusi dari masalah yang mereka kemukakan, lalu hasilnya adalah sebuah proyek. Ada karya kreatif yang dihasilkan. Terus model inquiry terbimbing yang ditulis oleh Karlina. Nah, model inquiry terbimbing ini adalah model pembelajaran yang berorientasi pada pembimbingan secara khusus kepada siswa untuk merangsang minat belajar siswa. Hanya saja kelemahan dari model ini karena siswa akan ketergantungan kepada gurunya. Nah, setelah melakukan kajian literatur, saya pun kembali melakukan hasil wawancara, jadi lagi-lagi wawancara untuk menyandingkan kajian literatur itu. Kalau dari guru wawancara berdasarkan dari guru yang saya wawancara itu adalah guru bahasa daerah di SMP 9 Parepare, namanya Ibu Fitriani. Beliau mengatakan bahwa model pembelajaran yang seyogianya diterapkan untuk menjawab minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis itu adalah yang dapat mengakomodir keseluruhan gaya belajar siswa. Terus yang kedua, ada teman sejawat saya namanya Pak Asrullah di SMP 2 yang mengatakan bahwa harus memperhatikan kondisi siswa. Dan berikutnya kepala sekolah mengharapkan bahwa model ini model yang diterapkan untuk memberikan solusi terhadap pembelajaran menarik minat belajar siswa dalam pembelajaran mata lokal berbasis minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa daerah Bugis ini adalah model yang berbasis proyek. Salah satunya adalah PJBL. Jadi mengerucut ke PJBL, lalu pengawas mengatakan bahwa harus disandingkan tidak hanya proyek, tidak hanya produk yang dihasilkan, tetapi bagaimana pembelajaran bahasa daerah itu tidak melupakan substansinya. Tidak melupakan substansinya artinya pembelajaran bahasa daerah itu harus sejalan dan harus sinkron dengan budaya, harus ada budaya di dalamnya. Nah, ternyata dari pandangan pengawas ini menguatkan bahwa salah satu model yang tidak dimiliki oleh model lain untuk diterapkan sebagai solusi yang relevan dalam alternatif solusi ini adalah model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner. Sama dengan pakar pun mengatakan hal yang sama bahwa jangan melupakan budaya sebagai bagian terintegrasi dari pembelajaran bahasa. Demikian, Bapak. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah Anda yakin bahwa solusi itu paling tepat atau sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Mengapa? Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan yang diajukan. Saya sangat yakin Pak 100% insya Allah bahwa solusi yang relevan yang saya tentukan ini dalam mengatasi masalah saya itu sudah bisa terjawab. Mengapa? Karena beberapa kajian-kajian yang saya lakukan, tidak hanya melakukan kajian literatur, tidak hanya meminta pertimbangan dari narasumber, dan pertimbangan narasumber ini 2 kali saya lakukan Bapak. Pertama untuk wawancara saya lakukan pada saat saya mengidentifikasi penyebab masalahnya, akar penyebab masalahnya. Terus yang kedua ketika saya sudah menentukan solusi yang relevannya, saya kembali melakukan wawancara. Saya kembali menanyakan ke narasumber saya tadi, pengawas, kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan pakar, apakah solusi yang saya pilih ini, solusi model pembelajaran yang saya pilih ini sudah berkesesuaian untuk menjawab alternatif solusi ini, sudah berkesesuaian untuk menjawab masalah saya ini, masalah rendahnya minat belajar siswa. Dan ternyata alhamdulillah dari hasil wawancara itu menguatkan kajian literatur yang saya lakukan, menguatkan pertimbangan itu. Nah, saya ambil contoh Pak, saya pertajam dulu untuk masalah yang pertama tadi, rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, jadi berdasarkan kajian literatur nih Pak ya, wawancara serta mempertimbangkan kelebihan dan kelemahannya dari 5 model pembelajaran yang ditawarkan sebagai alternatif solusi. Kemudian saya menentukan model pembelajaran muatan lokal berbasis budaya kuliner yang terintegrasi dengan PJBL
untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan alasan karena kedua model ini berpusat pada siswa dan memang dirancang khusus untuk membangkitkan minat belajar siswa yang tidak lagi memaksa mereka yang auditorial dipaksa untuk visual, visual dipaksa untuk kinestetik, tapi ketiga-tiganya terangkum. Terus yang kedua, merangsang keingintahuan mereka terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis dengan penciptaan produk. Jadi ada kreativitas yang lahir dari proses itu. Terus yang berikutnya adalah, melalui kedua model ini pula, siswa tidak hanya belajar bahasa daerahnya, tetapi mereka juga belajar tentang budayanya. Budaya apa? Budaya kuliner tradisional. Budaya kuliner yang ada pada penerapan model pembelajaran mata lokal berbasis budaya kuliner. Nah, eee, yang menjadi kelebihan sentral dari model ini juga yang memperkuat saya untuk memilihnya adalah karena model ini sudah terintegrasi dengan media pembelajaran berbasis budaya kuliner, berbasis IT, teknologi. Jadi dalam media ini, eee, terpampang atau terlihat bagaimana seorang maestro kuliner membuat, kuliner tradisional itu dengan bahasa daerah Bugis dan, di prosedur pembuatannya, teks prosedurnya itu, bertuliskan aksara lontara. Jadi siswa tidak hanya belajar bahasanya, tetapi mereka juga belajar budayanya. Mengapa kuliner? Karena kuliner tradisional ini sudah sangat diabaikan oleh generasi muda kita sekarang ini karena generasi muda kita lebih cenderung menyukai makanan instan dan yang kekinian saat ini, sehingga melupakan tradisionalnya, kuliner tradisionalnya yang kaya akan nilai-nilai kultural di dalamnya. Nah, dari proses ini, proses pembelajaran ini mereka tidak hanya belajar bahasa daerahnya, sekali lagi mereka belajar tentang nilai kultural yang terdapat pada, penguatan pembelajaran sehingga ada penguatan karakter nanti yang menjadi output dari pembelajaran. Jadi bukan hanya minat, tetapi mereka juga ada output penguatan karakter. Nah, dari kajian literatur yang saya lakukan juga, saya mempertimbangkan saran dari, narasumber saya, Pak, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, dengan, menekankan yang ditekankan oleh para narasumber saya adalah jangan abaikan budaya sebagai substansi dari pembelajaran bahasa daerah Bugis. Nah, setelah itu saya juga melihat kelebihannya. Wah, kelebihan dari pembelajaran ini terintegrasi dengan penggunaan media pembelajaran berbasis, teknologi yang dilengkapi dengan bahasa daerah Bugis dengan aksara lontara yang betul-betul merangsang minat belajar siswa serta keaktifan mereka untuk bertanya, berdiskusi dengan rekan sejawatnya, serta membangkitkan kecintaan siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah. Terus yang, berikutnya, mengapa saya Eee, yakin bahwa ini patut untuk diterapkan bahwa jika diterapkan maka masalah rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa daerah Bugis ini dapat teratasi dengan, eee, menyenangkan mereka atau mengakomodir keseluruhan gaya belajar mereka. Selain belajar bahasa daerahnya, mereka juga belajar tentang budayanya. Nah, jika tidak diterapkan maka memungkinkan masalah rendahnya minat belajar bahasa daerah ini tidak dapat kita atasi sehingga pembelajaran bahasa daerah itu akan terkesan berjalan semata, menjadi beban, monoton, membosankan dan, tidak memberi penguatan karakter kepada siswa. Nah, dari kajian literatur, dari kelebihan, dari wawancara saya perkuat kembali Pak dengan analisis SWOT seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Saya melihat bahwa dari analisis SWOT itu ancaman dan kelemahannya itu bisa diatasi dari kekuatan dan peluang yang ada pada, penerapan model-model pembelajaran itu. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, Saudari Rahmaniar, Iya eh, Pak. Anda ini sisa 12 menit waktunya, ya. Iya Ini Bapak. masih banyak pertanyaan, baru langkah kelima ini. Oh iya Pak. Jangan terlalu berulang-ulang. Oke. Iya siap. Pertanyaan berikut, cara atau teknik apa yang telah Anda gunakan sehingga solusi yang Anda tentukan atau tetapkan memang paling tepat atau paling sesuai untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Iya, baik Bapak, terima kasih. Jadi cara yang saya lakukan Pak, seperti yang saya katakan tadi, saya melakukan kajian literatur, saya melakukan, wawancara, pertimbangan wawancara dari narasumber, terus yang ketiga saya melakukan analisis SWOT. Itu Bapak. Ya, oke. Kita pindah ke materi ke-6. Ini masih sampai 9 ini. Baru materi ke-6. Sudah hampir habis waktu. Penentuan rencana aksi dan rencana evaluasi. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menuangkan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran?
Terima kasih Bapak. Dalam perangkat pembelajaran itu saya untuk menuangkan solusinya adalah dalam penerapan model pembelajarannya. Di dalam model pembelajaran misalnya di RPP itu termaktub di dalamnya baik di langkah-langkah pembelajaran, baik di pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Terus disertai dengan penggunaan media dan pendekatan sehingga, proses pembelajaran itu dapat proses dari solusi yang saya tentukan tadi, dari eksplorasi masalah tadi itu bisa terakomodir. Jadi gamblang terurai dalam RPP, Bapak. Demikian, Pak. Ya, oke. Berikut, bagaimana cara Anda mengukur atau menilai bahwa rencana aksi yang Anda telah kembangkan berhasil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi? Iya, terima kasih, Bapak. Saya melakukan, merancang sebuah instrumen rencana evaluasi. Jadi di dalam rencana evaluasi ini saya, membuat jurnal refleksi, baik itu refleksi yang dilakukan oleh siswa, refleksi yang dilakukan oleh guru, jurnal mengajar, dan kasus pelaksanaan praktik mengajar, dan saya membuat daftar juga penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar. Selain itu, saya juga membuat lembar observasi. Di dalam lembar observasi ini saya, ada beberapa bagian, ada lembar observasi untuk penerapan pengintegrasian model pembelajaran yang saya temukan tadi, terus yang kedua lembar observasi aktivitasnya siswa, saya mengamati dari pendahuluan sampai akhir adakah peningkatan dari, minat belajar siswa itu, terus yang berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Apakah benar-benar siswa ini berminat untuk mengikuti pembelajaran bahasa daerah? Itu diukur berdasarkan lembar aktivitas dan ada juga namanya lembar survei. Hasil survei yang diisi langsung oleh siswa, di dalamnya akan terpampang jelas bahwa siswa berminat atau tidak dalam pembelajaran itu. Terus juga ada penilaian hasil wawancara yang saya lakukan bersama pakar, bersama kepala sekolah dan narasumber lainnya. Dan yang terakhir adalah artefak hasil belajar siswa. Demikian Bapak Tabe. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran yang baik? Bisa Tabe Pak, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara mengembangkan IPK Oh, dan IPK. tujuan pembelajaran yang baik? Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk mengembangkan indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran itu, pertama harus, melihat kata kerja operasional untuk mencapai ketercapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti dari pembelajaran itu. Terus yang kedua, saya kembali mengulik dulu, masalah saya adalah minat belajar, walaupun berkesesuaian dengan keseluruhan materi pembelajaran, tapi harus tetap memperhatikan bahwa apakah minat belajar itu bisa terakomodir, bisa tercapai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang saya, masukkan dalam RPP itu, Pak, dalam rancangan itu. Demikian Bapak Kabit. Oke, pertanyaan terakhir dari langkah ke-6. Bagaimana pendapat Anda mengenai penilaian otentik? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Menurut saya penilaian otentik ini adalah sebuah penilaian atau pengukuran yang valid, reliable, yang betul-betul fakta dan nyata dilakukan oleh guru untuk mengukur kemampuan siswa dan perkembangan siswa, baik itu perkembangan kognitif siswa, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Dan dalam perkembangan ini, dalam, mengukur ini tentu ada instrumen-instrumen yang dilakukan oleh siswa untuk membuktikan bahwa apakah tujuan pembelajaran mereka itu tercapai atau tidak. Sehingga dalam pembelajaran penilaian otentik itu bisa tergambarkan Bapak, tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Demikian Bapak. Oke. Ya, kita masuk ke materi ke-7. Ini masih ada 10 pertanyaan, sisa 5 menit. Jadi diringkas ya, jangan terlalu jangan terlalu panjang lebar. Iya, Pak. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan materi? Putus-putus suara Pak. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan materi HOTS? HOTS itu adalah materi yang higher overthinking skill, di mana melatih kemampuan berpikir kritis siswa Pak melalui proses masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak. Oke.
apakah materi yang Anda telah kembangkan sudah berbasis HOTS? Apa alasan Anda? Iya, terima kasih. Alhamdulillah materi saya Pak sudah berkesesuaian dengan HOTS karena di dalam pembelajaran itu di RPP itu tertuang bagaimana siswa berpikir kritis untuk menemukan nilai-nilai kultural yang terdapat dalam kuliner tayangan video yang mereka nonton. Terus yang kedua, mereka berpikir kritis untuk menemukan kata-kata berimbuhan yang menjadi materi dari pembelajaran itu. Demikian Bapak. Oke. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan pembelajaran yang HOTS? Ya, baik. Dalam perangkat saya Pak, di RPP saya tercantum jelas di bagian inti itu tercantum jelas bagaimana HOTS itu, penerapan HOTS itu terlihat. Terus yang kedua di bahan ajar saya itu mendukung untuk bagaimana siswa berpikir kritis serta di media pembelajaran. Serta yang dan terakhir adalah di LKPD saya itu tergambar jelas untuk siswa berpikir kritis. Demikian. Oke. Anda sudah mengembangkan instrumen penilaian. Apakah soal-soal yang disiapkan sudah HOTS? Soal yang mana? Mengapa? Iya. Sudah, menurut saya sudah sangat memenuhi. Contohnya di soal, temukanlah nilai-nilai kultural yang ada pada, tayangan video yang kalian saksikan. Itu, Pak. Tabe. Oke. Apakah soal yang HOTS sama dengan soal yang sulit? Menurut saya tidak seperti itu. HOTS itu adalah bagaimana melatih mereka berpikir kritis, tetapi bukan berarti Apakah soal yang HOTS sama dengan soal yang sulit? menurut saya tidak seperti itu, Pak. Tidak sulit, tetapi bagaimana melatih mereka berpikir kritis. Halo, Bapak. Sudah, Bapak? Halo, Pak? Putus-putus suara Pak. Halo? Tidak Iya, putus. putus-putus di sini. Iya, oke, Pak. Apakah soal yang HOTS sama dengan soal yang sulit? Tidak, Pak, tidak. Tidak. Oke. Iya, saya tidak, iya. Oke, materi uji ke-8. Literasi dan numerasi. Upaya yang Anda lakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Iya. Upaya apa? Ya, upaya saya Pak dalam perangkat pembelajarannya dan dalam materi pembelajaran saya itu mendorong minat belajar siswa, termasuk misalnya dalam tayangan video tadi itu mendorong minat belajar mereka, minat menulis membaca mereka, minat menyimak mereka, dan minat menulis mereka karena mereka akan menulis tentang nilai-nilai kultural yang terdapat dalam tayangan video itu untuk kaitannya dengan literasi. Kalau dari kaitannya numerasi adalah mereka memperkirakan biaya-biaya yang akan ditimbulkan ketika mereka membuat proyek nantinya karena model pembelajarannya adalah berbasis proyek. Sehingga perkiraan biaya itu juga harus mereka pikirkan. Demikian, Pak. Oke. Apakah Anda yakin bahwa materi yang telah dikembangkan sudah dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Iya, Pak. Sangat yakin, Pak. Oke. Materi ajar yang ke-9. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan TPACK? Iya, menurut saya Bapak TPACK itu adalah technological, pedagogical, content knowledge, di mana di dalamnya adalah pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi sehingga tidak hanya pedagoginya saja tetapi teknologi dalam pembelajaran itu sehingga pembelajaran efektif dan efisien. Itu Pak menurut saya Tate. Oke. Apakah perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sudah mengintegrasikan TPACK? Iya, sangat terintegrasi Bapak dengan TPACK karena di dalam pembelajaran saya ada media pembelajaran berbasis budaya kuliner yang mereka bisa tonton dan memudahkan pembelajaran itu secara efisien dan efektif karena memang berbasis teknologi Bapak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Pada komponen dan kegiatan mana dalam perangkat RPP yang telah disusun sudah mengintegrasikan TPACK? Iya, pada komponen pembelajaran saya Pak, utamanya di kegiatan inti itu ada siswa menonton tayangan video
yang saya sudah siapkan berdasarkan media pembelajarannya. Terus yang kedua di komponen pembelajaran saya itu pada saat terakhir, siswa akan membuat proyek berbasis teknologi yang mereka kemas berdasarkan minat dan bakatnya sesuai dengan pembelajarannya, Bapak. Demikian, Bapak. Oke. Jadi saudari Rahmaniar pas 50 menit Alhamdulillah, Bapak. Anda punya kesempatan untuk Bu Andi Jamila, disilakan Bu. Halo. Ibu Andi Jamila. Ibu Andi, halo. Halo Pak, halo. Oke. Sepertinya Ibu Andi Jamila, ya, ada masukan Bu? Halo. Iya. Dengan masa studi juga hanya 3 tahun 20 bulan. Daerah kota Fakultas Ilmu Keolahragaan 3,86 diraih oleh Ya. Ibu Andi, halo. Iya cukup Pak. Cukup. Oke, cukup. Ya, oke. Baik, saudari Rahmaniar, sudah cukup untuk jawaban yang Anda ungkapkan. Ya, terima kasih banyak. Baik, kami memohon undur saudari Rahmaniar. Baik. Ya. Baik, saya undang saudara banyak, Bapak, Robert Ibu. Makasih. Walter Mongosidi. Saya izin pamit, Ya, Bapak, Ibu. oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.